Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rahmania Zahra. Ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai anggaran hutang. Hutang adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran hutang adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah hutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Jenis hutang dan manfaatnya. Yang pertama itu ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, bisa mencapai satu periode akuntansi 1 tahun atau bahkan lebih. Hutang jangka perusahaan bisa berupa hutang hipotek, obligasi, hutang sewa guna, usaha, dan lain-lain. Kedua, hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lama yang lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya, hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih lama dari 1 tahun dan kurang lebih dari 10 tahun. Yang ketiga itu hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca. Contoh hutang jangka pendek yaitu hutang usaha, hutang wesel, hutang pajak, dan hutang dividen. Faktor yang mempengaruhi anggaran hutang. Yang pertama itu anggaran pembelian material. Semakin besar kebutuhan material pada suatu periode, berarti memerlukan material semakin besar, sehingga kemungkinan untuk tidak membayar dengan tunai akan semakin besar karena kondisi keuangan yang terbatas. Yang kedua, syarat pembayaran. Syarat pembayaran semakin lunak biasanya akan menjadikan nilai hutang yang akan diambil semakin besar. Syarat pembayaran meliputi bunga, jangka waktu, dan denda serta jatuh tempo pembayaran setiap bulan. Yang ketiga itu tersedianya modal kerja. Bila modal kerja yang tersedia relatif besar, maka sebagian besar pembelian material dan keperluan yang lain dilakukan secara tunai sehingga akan meminimkan hutang yang akan diambil. Yang keempat itu kepercayaan supplier dan bank. Bila perusahaan mendapatkan kepercayaan dari supplier dan pihak bank karena selama reputasi cukup baik, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas kredit baik dari para supplier dan pihak bank untuk masa yang akan datang. Contoh kasus dari perusahaan PT Sejahtera Tbk melakukan pembelian tunai dan kredit. Berikut ini adalah informasi yang tersedia untuk membuat anggaran hutang untuk tahun 2017. Saldo hutang 31 Desember 2016 sebesar 2 juta yang berasal dari pembelian Desember 2016 dan anggaran dibayar bulan Januari 2017. Berdasarkan syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah untuk tahun 2017 yaitu SN per 30, PT Sejahtera Tbk menetapkan kebijaksanaan pembelian bahan mentah sebagai berikut. Pertama, sebesar 40% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai. 2. Sebesar 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dan dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut dan sebelum batas waktu 10 hari sehingga menerima potongan pembelian. Yang ketiga, sebesar 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut, tetapi sudah batas waktu 10 hari sehingga tidak ada menerima potongan pembelian. Yang keempat, sebesar 10% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan setelah bulan transaksi dan tidak mendapat potongan. Mekanisme perhitungan. Menghitung pembayaran secara tunai dan kredit. Jumlah bulan Januari. Transaksi bulan Januari sebesar 10 juta. 40% dari transaksi dilakukan secara tunai, sama dengan 40% dikali 10 juta, sama dengan 4 juta. 20% dari transaksi dilakukan secara kredit dan mendapat potongan 5%.
20% dikali 10 juta sama dengan 2 juta. Diskon potongan, diskon 5% dikali jumlah kredit yang mendapat hak diskon, sama dengan 5% dikali 2 juta, sama dengan 100.000. Jadi jumlah 2 juta dikurang 100.000 sama dengan 1.900.000. Mekanisme perhitungan, 30% dari transaksi dilakukan secara kredit dan tidak mendapat diskon. 30% dikali 10 juta sama dengan 3 juta. Hutang dibayarkan dalam bulan Januari, yaitu 1.900.000 ditambah 3 juta sama dengan 4.900.000. 10% dari transaksi dilakukan secara kredit dibayarkan bulan Februari, yaitu 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Jadi jumlahnya hutang neto bulan Januari 4.900.000 ditambah 1 juta sama dengan 5.900.000. Sekian cukup presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.